Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai peristiwa hijrah ke Habasyah. Penderitaan kaum muslimin karena disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy telah menimbulkan kesedihan yang amat dalam pada diri Nabi Muhammad SAW. Walaupun para sahabat adalah orang-orang yang sabar dan tabah, namun Nabi Muhammad SAW tetap merasa khawatir akan keselamatan mereka, kaumnya. Beliau berpikir kaum muslimin perlu pindah untuk sementara ke negeri lain. Apa kalian tahu apa itu hijrah? Ya, hijrah itu adalah perpindahan suatu kaum dari satu kota ke kota yang lain untuk mencari kebaikan atau berubah menjadi lebih baik. Yang pertama ada peristiwa hijrah ke Habasyah. Peristiwa hijrah ke Habasyah itu terjadi dalam 2 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Serombongan kaum muslimin Mekah berhijrah ke Habasyah untuk pertama kalinya. Dalam tahap pertama itu, rombongan terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Di antaranya mereka adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah atau putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada Abu Hudzaifah beserta istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr. Kemudian yang ketiga ada Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah, dan Utsman bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf. Itulah mereka para sahabat yang pergi hijrah ke negeri Habasyah. Rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh sahabat Utsman bin Affan. Dalam perjalanan hijrah mereka berangkat secara diam-diam dan mereka keluar dari kota Mekah dengan berjalan kaki menuju pantai. Kemudian setelah sampai di pantai, mereka naik ke sebuah perahu yang terapung di pelabuhan Suwaibah yang siap mengantarkan mereka menuju ke negeri Habasyah. Untuk menghindari kemurkaan dan kebiadaban kaum kafir Quraisy yang sangat kejam, di negeri Habasyah mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Ini adalah pertama kalinya ajaran Islam tiba di Afrika. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di negeri yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Selanjutnya, setelah kurang lebih 3 bulan mereka menetap di Habasyah dan mendapat perlindungan, para sahabat mendapatkan kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Maka beberapa sahabat, di antaranya yaitu Utsman bin Mas'ud, kembali ke Mekah. Akan tetapi, apa kalian tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata kabar tersebut mereka terima dengan kabar yang bohong atau tidak benar. Keadaan di Mekah ternyata belum aman, maka
mereka kembali lagi ke kota Habasah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk ke dalam rombongan hijrah ke Habasah tahap kedua. Kemudian kita lanjut ke cerita hijrah ke Habasah tahap kedua. Hijrah ke Habasah pada tahap kedua dipimpin oleh Abu Ja'far bin Abi Thalib. Rombongan ini terdiri dari 83 pria dan 18 wanita. Mengetahui hal itu, kafir Quraisy segera mengirimkan utusannya, yaitu Amr bin As dan Imarah bin Walid menghadap ke Raja Habasah. Kedua orang itu meminta agar Raja Najasyi mengusir umat Islam dari kota Habasah tersebut. Kemudian, apa kalian tahu apa yang terjadi? Bagaimana sikap Raja Najasyi tersebut kepada orang utusan tadi? Ya, tanpa diduga, permintaan Amr dan Imarah itu ditolak oleh Raja Najasyi, dan para sahabat tetap tinggal di negeri itu hingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Namun, tidak semua sahabat kembali berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Habasah untuk mengembangkan agama Islam di sana. Sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasah. Banyak penduduk ada beberapa memutuskan sebab memeluk agama Islam. Keadaan kaum muslimin semakin menyedihkan. Mereka disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Keadaan ini menyebabkan kesedihan yang amat dalam pada diri Nabi SAW. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy dan para pemimpin mereka terhadap kaum lemah dan kaum muslimin semakin meningkat. Tidak henti-hentinya mereka disiksa, diperlakukan dengan buruk, bahkan tidak segan-segan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, terutama kaum muslimin dari golongan budak atau orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang rendah. Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin yang tertindas itu untuk hijrah ke Habasah. Dengan hijrah itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang aman dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan agama Islam dengan tenang. Pemilihan Habasah sebagai negeri tujuan hijrah adalah karena itu mudah dijangkau dengan perahu. Selain itu, negeri Habasah memiliki raja yang adil dan tidak berbuat sewenang-wenang. Selanjutnya, kesabaran para sahabat Nabi SAW pada peristiwa hijrah Habasah. Sekian lama kaum muslimin bersabar menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy. Jauh dari rasa tentram dan damai setiap saat. Mereka harus menghadapi siksaan, hinaan, cacian dari kaum kafir Quraisy. Bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Sampai pada akhirnya mereka mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Habasah. Hijrah ini merupakan salah satu usaha dari kaum muslimin untuk meringankan beban dari belenggu kaum kafir Quraisy. Namun, perjalanan yang dilalui oleh para sahabat ke Habasah ini memerlukan keberanian yang luar biasa. Mereka harus secara diam-diam keluar dari kota Mekah
agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Dengan perasaan yang tidak menentu, mereka berjalan mengendap-endap di malam hari menuju ke pelabuhan. Kemudian mereka itu berharap mendapatkan ketentraman dan ketenangan hidup di negeri hijrah. Namun, apakah ujian itu berakhir? Tentu saja belum. Usaha kaum kafir Quraisy untuk mengganggu ketenangan kaum muslimin dalam berhijrah tidak berhenti sampai di situ. Utusan dari kaum kafir Quraisy berusaha mempengaruhi Raja Najasyi agar kaum muslimin yang berada di Habasah diusir dari negerinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan sehingga Raja Najasyi tidak terpengaruh, sehingga kaum muslimin masih bisa berada di negeri Habasah. Mereka menghadapi segala resiko dalam mempertahankan iman dengan penuh pengorbanan, kesabaran, dan ketabahan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti surga bagi mereka yang berjuang di jalannya dengan penuh keikhlasan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.